Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas beberapa latihan soal yang sudah pernah saya berikan sebelumnya, di mana pada 2 minggu yang lalu ada satu soal kita bahas terlebih dahulu terkait dengan hukum Newton ya, di mana soal latihan yang PR minggu lalu itu ada 2 balok ya yang diikat tali dan ditarik dengan gaya F sehingga bergerak sepanjang bidang datar yang kasar seperti tampak di bawah ini. Ya, ada kata kuncinya di sini kasar. Di mana ada 2 beban 20 kilo dan 15 kilo. Diberi gaya 150 Newton dengan arah sudut terhadap horizontal 30 derajat. Nah, ini ada koefisien gesekan mu 0,5 dengan ketentuan cos 30 derajat 0,8, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka balok bergerak dengan percepatan berapa? Ini persis dengan contoh soal yang sudah saya berikan pada minggu lalu pada video sebelumnya. Namun yang beda di sini adalah 2 massa dan besarnya gaya. Kira-kira gimana hasilnya ya? Nah, ini terkait gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kalian harus menggambarkannya. Nah, setiap mengerjakan itu kalian harus bisa menggambarkan gaya-gaya yang mengenai benda ketika benda itu bergerak. Nah, benda ke-1 memiliki W1 yang arahnya ke bawah dan gaya normal N1 yang arahnya ke atas. Kemudian benda 2 punya W2 arahnya ke bawah dan N2 yang arahnya tegak lurus terhadap bidang ke atas. Ini ada gaya 150 Newton karena dia membentuk sudut, dia diuraikan terhadap X. Nah, itu ketika membahas apa nanti? Diuraikan terhadap Y ketika membahas apa nanti. Nah, karena tadi kasar, pasti ada gaya gesek yang melawannya. Untuk benda 2, FK2. Untuk benda 1, FK1. Coba kita cek. Yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek untuk benda 1 berarti apa persamaannya? Mu N1. Di mana kita mencari N1. N1 dari mana? Dari sigma F1Y, artinya apa? Kita melihat gaya yang bekerja pada benda 1 ya, yang arahnya vertikal, Y. Kenapa kok di sini 0? Jelas, benda ini bergeraknya arah horizontal bukan vertikal, maka ketika di sigma F arah vertikal ya 0. Ada gaya apa saja? W1 min N1. Sehingga N1 gaya normal benda 1 itu sama dengan W1. Yang besarnya 200 Newton. Maka gaya geseknya benda 1 itu 100 Newton. Dengan persamaan tadi. Terus gaya gesek benda 2 berarti ya FK2 sama dengan mu kali N2. Kita cari N2 dari mana? Nah, gaya yang bekerja pada benda 2 yang arahnya vertikal. Karena N itu kan arahnya vertikal. Ini ada penulisan double ya. Apa saja gayanya? Ada W2, yang dilawan apa? N2. Lah kok di sini ada FY? Iya, karena pada benda 2 itu bekerja F 150. Maka ada FY di sini. Nah, FY itu apa? Ya, uraian dari 150 Newton ini yang arahnya vertikal. Sehingga secara matematis N2 itu W2 min FY. FY adalah F sin 30 derajat.
W2-nya ini F sin 30 derajatnya ini, sehingga N2-nya 75 Newton. Maka FK2 yaitu gaya gesek benda 2 itu setengah dari 75. Besarnya adalah 37,5 Newton. Nah, kita sudah tahu FK1 100 Newton, FK2 37,5 Newton. Sekarang gaya tariknya, oh ini gaya tariknya 150 ya ini ya, bukan 100. 150, maka sigma F total itu karena ini sistem maka menggunakan M total. Sigma F totalnya apa? Fx dilawan sama FK2 dilawan sama FK1. Makanya di sini minus karena dia arahnya berbeda dilawan. Fx berarti F cos theta. Nah, F cos theta 150 kali 0,8 min 100 min 37,5 sama dengan massa totalnya 35. Sehingga ya, jika dijumlahkan minus. Loh, kok minus? Iya, artinya apa? Jika tadi ditanyakan percepatannya, karena gayanya minus, nggak mungkin dia bergerak. Nah, gaya yang diberikan 150 Newton itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan gaya geseknya. Sehingga menghasilkan minus. Untuk itu percepatannya 0. Kenapa kok 0? Karena gaya yang diberikan lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang diberikan itu lebih kecil. Sehingga benda itu tidak bergerak atau percepatannya itu 0. Oke, itu ya jawabannya. Jadi kemarin yang masih salah bisa dibetulkan bahwa benda dengan gaya 150 pada soal itu tidak bisa menggerakkan beban 15 kilo dan 20 kilo dengan gaya geseknya yang kasar. Nah, sekarang untuk soal latihan yang nomor 1 kemarin. Pak Rudi sebagai seorang petani yang rajin mempunyai jadwal yang runtut untuk mengolah sawahnya secara maksimal. Hari Rabu, Pak Rudi membajak tanah sawah dengan mesin traktor merek Crispo dengan gaya geraknya 8.000 Newton dan gaya geseknya mesin itu gaya geseknya ya 2.000 Newton. Apabila mesin Crispo itu masanya 300 kilo ya, maka percepatan mesin Crispo berapa? Sudah jelas di sini. Ada gaya, ada gaya gesek. Ya, gaya tarik dan gaya gesek. Gaya dorong dan gaya gesek. Dan masanya 300. Maka percepatannya gimana? Pakai persamaan apa? Tentu saja ya menggunakan persamaan 2 Newton karena kita ditanya tentang percepatan. Sigma F-nya apa saja? Ya F min FK. Gayanya tadi 8.000, min FK-nya 2.000 Newton, masanya 300 kilo. Maka A-nya di sini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sangat mudah. Percepatannya mesin Crispo traktor itu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ya sederhana. Yang sederhana. Yuk kita coba. Ya. Ini yang soal kedua. Setiap pagi di minimarket Indomie di daerah Jekulo mendapat pengiriman barang dari mobil box. Semua barang diturunkan melalui mobil box dengan bantuan bidang miring seperti gambar. Apabila barang berbentuk balok di mana masanya 6 kilo, percepatannya 10, gaya normal yang bekerja pada balok ini berapa? Koefisien gesek statis bidang itu berapa?
Nah, di sini saya sudah menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Nah, ketika box ini ya, balok ini dia turun dari bidang miring dengan sudut 37 derajat ya, uraian gayanya pasti yang pertama adalah berat di sini, W. Ya. Terus ketika dia diuraikan, W itu jika membentuk sudut ya, siku-siku yang arahnya ke sini itu tegak lurus dengan bidang miring ya, W cos theta. Yang ke sini W sin theta. Kok bisa? Kalian bisa buka uraian vektor semester lalu ada. Sehingga N-nya ya, N-nya itu kan tegak lurus ke sana. Tegak lurus dengan bidang miring. Karena ini dia ada koefisien geseknya, maka dilawan Fs statis ke sana. Yang pertama adalah kita mencari gaya normal. Gaya normal. N berarti ya yang kita cari. Gimana caranya? Nah, gaya normal yang bekerja pada benda, jika kita lihat ya pada arah sumbu Y, ini arah sumbu Y ya yang dimaksud, tidak mempunyai percepatan. Artinya jika kita menganalisis gaya arah ini, sumbu Y ini, itu tidak memiliki percepatan. Kan kalau di arah sumbu Y ini dia diam. Yang mempercepat adalah arah sumbu X, arah tergelincirnya bidang. Karena 0, maka sigma Fy-nya itu 0. Karena gaya yang bekerja pada arah sumbu Y itu tidak ada. Maksudnya percepatannya tidak ada. Maka 0. Lah ada gaya apa saja di sini? Ada N ya yang dilawan W cos theta. Maka kita bisa mencari N-nya. N-nya itu sama dengan W cos theta. N itu sama dengan W-nya M kali G ya. M-nya 6 kilo, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, cos-nya cos 37. Sehingga hasilnya adalah ini N-nya 48 Newton. Nah, mudah ya. Terus yang kedua tadi kita mencari koefisien gaya gesek statis. Ayo ingat, gaya gesek statis itu adalah koefisien sebelum benda itu bergerak. Berarti dia belum bergerak. Mu S. Itu caranya gimana? Mu S itu sama aja dengan tan theta. Nah, mu S sama dengan tan 37 derajat. Mu S-nya adalah 0,75. Nah, ini disebut dengan koefisien gesek statis. Tuh, soal yang kedua ya. Terus sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Museum Dinamika Gerak adalah museum yang menyajikan edukasi khusus terkait hukum Newton. Terdapat salah satu permainan yang terlihat seperti gambar, yaitu nih, terdapat dua benda yang dihubungkan dengan katrol dengan mengabaikan massa katrol. Apabila koefisien gesek kinetis benda M dengan lantai, ya, benda M itu mana? Oh ini. Koefisien gesek kinetis, artinya kinetis itu benda sudah bergerak. Ya, berarti 0,2 ini mu K. Maka percepatannya berapa? Pasti langkah pertama itu kita harus menganalisis gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Analisis ya. Oh, ternyata ketika kita analisis, benda K itu punya berat WK. Dia dilawan oleh tegangan tali T. Nah, kalau kita analisis ya, sistem seperti ini pasti arah geraknya kemana? Ya, dia ke bawah. Karena benda K ini lebih berat, pasti arahnya ke bawah sini percepatannya. Maka dari itu WK dia dilawan T. Terus yang M gimana? Dia ditarik tali T ini toh. Dan dilawan siapa? Gaya geseknya.
Nah, untuk M sendiri itu punya gaya normal karena dia ada bidang di sini. Gaya normal ke arah atas. Dan beratnya M sendiri itu Wm. Pertanyaannya kan percepatan tadi. Ya. Nah, percepatan sistem dapat dicari. Analisis jika sistem itu bergerak ke arah mana percepatannya. Oh, ke arah sini pasti ke bawah karena K-nya lebih berat, ya kan? Terus setelah tahu, maka masuk ke matematis. Matematisnya apa? Karena ada percepatan, pasti hukum 2 Newton. Di sini sigma F sama dengan M sistem kali A. Kenapa kok M sistem? Karena kita bicara dengan sistem ini. Ada di sini sistemnya lebih dari 2 massa. Massanya ada 2. Maka sigma F apa saja? Nah, karena yang bekerja di sini percepatannya mengarah ke bawah, maka kan yang menang WK dulu. Maka ditulis WK. Dilawan oleh siapa? Oleh T. Ditambah sistem ini M. Sistem M itu apa? T dilawan sama FK. Maka sama dengan M sistemnya itu ya massa K ditambah massa M kali A. Nah, di sini T-nya hilang, saling meniadakan ya. Maka WK min FK sama dengan itu. FK itu apa? Ya mu kali NB, karena di sini yang bekerja adalah benda M. Sorry ya, ini mu n M. Sorry, ini mu n M. Ya. Maka berapa? 4 kilo kali 10 ini WK. 0,2 kali 3 kali 10. Ini M plus MK-nya 4, MM-nya 3. Sehingga 40 Newton min 6 Newton. A-nya adalah 32/7, hasilnya 4,6 meter per sekon kuadrat. Itu percepatan sistem ini. Sangat mudah ya. Terus kita bahas soal yang nomor 4 ya. Ada 2 benda dihubungkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan tali yang digantung pada katrol yang licin, seperti gambar. Nah, ini gambarnya. Ada 2 benda dihubungkan tali. Nah, ternyata kalau dilihat itu M1 2 kilo, M2-nya 3 kilo, lebih besar ya M2. Nah, secara logika kalian tahu geraknya ke arah mana jika sistemnya seperti ini. M2 itu lebih besar. Nah, kalian bisa menganalisis arah geraknya. Pertanyaannya apa? Tentukan percepatannya dan besar tegangan talinya. Nah, kita kerjakan. Analisis gayanya. Nah, pasti M2 punya W2 berat. M1 punya W1. Nah, tegangan tali W2 itu dilawan sama tegangan tali T ke arah atas. M1 W1 punya W1 dilawan tegangan tali T ke arah atas. Kalau sudah kita uraikan, maka kita masuk ke matematisnya. Nah, di sini A-nya itu berarti ke arah bawah yang ditarik sama M2. Ya kan? Maka yang jika dilihat di sistem M1, arahnya kan ke atas M1, M2 arahnya ke bawah. Maka percepatannya sigma F sama dengan M sistem kali A. Selalu M sistem di sini. Apa? Karena yang menang itu W2, massa 2, maka ditulis dulu W2 min T ya. Ditambah siapa? Ya ini sistem satunya. Plus T yang dilawan sama W1. Pokoknya sigma ini itu selalu melihat arah geraknya ke arah mana, yang menang mana dulu itu ditulis. Yang menang di sini kan W2. Nah, ditulis dulu. Dilawan oleh siapa W2? Min T. Kalau sudah kita tambahkan dengan sistem selanjutnya. Sistem selanjutnya apa?
tegangan tali dilawan siapa? W1. Maka di sini T min W1 sama dengan MK plus MM kali A. Maka T-nya ini saling meniadakan. Sehingga W2 itu 30, W1-nya 20, total M-nya 5. Ya. Sehingga A-nya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Terus pertanyaan selanjutnya apa? Besar tegangan tali. Nah, caranya gimana? Untuk mencari besar tegangan tali T, bisa mencermati per benda 1 atau per benda 2. Terserah kalian milih. Kalian melihat dari sisi benda 2 boleh, melihat dari sisi benda 1 juga boleh. Nah, kita lihat dari sisi benda 1. Coba ya. Benda 1 berarti di sini sigma F sama dengan M1 kali A. Nah, sigma F di benda 1 itu apa saja? Ya, yang menang kan yang bergerak T dulu, berarti T min dilawan siapa? W1. Kenapa kok T dulu? Karena kan arahnya ke atas. Ya, sistem ini di sisi benda 1 arahnya ke atas. Maka T1, T dulu yang ditulis, T min W1. Maka di sini T sama dengan M1 kali A plus W1. Nah, ini kenapa kok M1 kali A? Karena kita melihatnya dari benda 1, maka M1. Sehingga T-nya didapat 24 Newton. Coba kita cek, jika dilihat dari benda 2, sama nggak hasilnya? Per benda 2, maka ya sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, sigma F-nya di M2 itu apa saja? Karena menang W2, maka W2 min T. Sama dengan M2 kali A. Jadi, T-nya adalah W2 min M2 kali A. W2 berapa? 30. M2 kali A. A-nya dari mana sih dari tadi ini? 2. Maka hasilnya 24 Newton. Ternyata sama. Maka kesimpulannya kalian jika ditanya tegangan tali, ya, jika sistemnya seperti katrol, bisa milih dilihat dari sisi mana. 1 boleh, 2 juga boleh. Nah, itu sekian penjelasan terkait latihan soal yang kemarin. Selamat belajar untuk ulangan harian hukum Newton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.